Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, para sepuh bini sepuh, bapak, ibu, pemuda, pemudi, jamaah rahimakumullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membawa risalah Islamiyah, membawa agama Islam agar tumbuh subur di dunia ini, bahkan sampai ke negara kita. Beliau tidak sendiri, akan tetapi dibantu oleh orang-orang yang terbaik. Banyak sahabat-sahabat yang membantunya. Bahkan ketika ada musuh yang sangat-sangat menakutkan demi tegaknya Islam, baginda Rasul sampai berdoa agar orang yang benar-benar memusuhi Islam itu bisa masuk Islam dengan baik. Dan pada akhirnya doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Islam. Maka disitulah awal penyebaran Islam secara terang-terangan. Nah, para sahabat itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Manusia-manusia yang mulia. Ada mungkin karena keturunannya, atau masih keturunan dengan baginda Rasul. Akan tetapi banyak juga bukan dari garis keturunan yang membantu baginda Rasul. Lalu Al-Quran membicarakan siapa manusia yang terbaik itu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang menjadi keywordnya, kata kuncinya, bahwa manusia yang terbaik itu bukan dilihat dari keturunannya, apakah keturunan bangsawan atau tidak, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi mereka yang terbaik adalah yang paling baik takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menggunakan panggilan Allah bukan khusus untuk orang Islam, tetapi Allah memanggil seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka yang menjadi penghuni negara Indonesia ini khususnya itu dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan juga agama. Warna kulit berbeda tidak jadi soal. Bahasa berbeda tidak jadi masalah. Suku berbeda jangan dijadikan sebuah konflik.
Tetapi asal mereka adalah warga negara Indonesia, kita harus lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Kenapa? Karena Allah tidak melihat dari mana kamu datang. Allah tidak melihat bagaimana warna kulitmu. Allah tidak melihat bagaimana bahasamu. Tetapi asal kamu bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, maka kamu manusia adalah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa mereka manusia yang mulia menurut Al-Quran? Itu ada tercantum dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi kita ini adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak bisa menolong umatnya di akhirat. Tidak bisa memberikan syafaat. Tetapi baginda Rasul bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Musa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, siapa yang terbaik umat itu? Yang pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang selalu memerintah atau mengajak kepada kebaikan. Para sahabat ketika imannya sudah kuat, mereka rela mati demi agama, mengajak kepada orang untuk berbuat baik, walaupun nyawa taruhannya. Ketika iman sudah mendarah daging di dada, apapun resikonya, apapun tantangannya, tetap akan dihadapi. Ta'muruna bil ma'ruf. Kadang-kadang ini kalau kita menyuruh kepada kebaikan mungkin rada ringan, Pak. Rada ringan. Ayo sholat yuk. Rada ringan. Ayo ngaji yuk. Ayo sedekah yuk. Ayo berbagi yuk di bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah komunitas-komunitas tertentu menggalang dana untuk saling berbagi. Itu juga ta'muruna bil ma'ruf. Tetapi yang paling berat adalah watan hauna anil munkar. Yaitu mencegah kemunkaran, itu yang berat. Kadang-kadang banyak umat Islam di Indonesia ini ketika ada kemunkaran diam. Korupsi itu kemunkaran, Pak. Kemunkaran. Temannya tahu dia koruptor. Tetapi dia diam. Kenapa dia diam? Karena dia ikut menikmati dari hasil korupsi itu. Ketika terkuak, musuhnya kelas kakap. Resikonya nyawa. Maka kita bantu presiden kita. Karena yang dihadapi adalah bukan orang sembarangan, Pak. Mereka punya uang. Suara bisa dibeli. Kita bantu. Dengan apa? Ya bisa jadi kita bantu dengan doa. Emang berat mencegah kemunkaran. Contohnya, ya kita udah tahulah FPI pimpinannya adalah Habib Rizik. Itu kayak apa itu gencarnya, Pak? Mencegah kemunkaran tetapi tumbang juga. Kenapa? Karena musuhnya lebih banyak dibandingkan dengan menyuruh kepada kebaikan. Para sahabat juga sama, Pak. Ketika menjaga Nabi, menjadi garda terdepan di hadapan Nabi, menolong agama Allah. Mereka semuanya berkorban, bukan hanya harta, nyawa sekalipun. Maka ketika Siti Khadijah meninggal, baginda Rasul sedih, nangis. Maka tahun ini disebutnya Amul Huzni. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah seorang istri yang rela berkorban. Harta kekayaannya habis buat kepentingan Islam. Dan
sebagai seorang wanita pertama yang mengakui risalah Islamiyah. Bahkan terakhir Siti Khadijah pernah bilang sama Nabi, "Ya suamiku, hartaku sudah habis untuk berjuang dalam Islam. Tapi kalau seandainya aku sudah meninggal," kata Siti Khadijah, "aku sudah meninggal ya Rasul. Kau berdakwah menyeberangi lautan, tidak ada tongkat yang kau pegang. Maka galilah kuburanku, ambillah tulangku untuk menjadi tongkat tersebut." Subhanallah. Luar biasa. Kemudian orang yang dikatakan sebaik-baik umat adalah wa tu'minuna billah. Orang yang beriman kepada Allah. Bapak, Ibu, iman itu harus diwariskan. Bukan iman sendiri saja. Harus diwariskan. Kepada siapa? Kepada anak cucu kita. Lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan di belakang mengikuti keimanannya, maka mereka akan dipertemukan di dalam surga. Jadi Bapak jangan ngomong begini, "Nak, kamu mah terserah. Mau masuk agama mana saja terserah sama kamu." Enggak boleh. Sebagai orang tua kalau kita muslim, ibu muslim, anak wajib muslim. Ini ayatnya jelas. Enggak boleh diberikan kebebasan untuk memilih agama. Karena pertaruhannya adalah iman. Hadirin ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Siapa manusia yang terbaik? Sesungguhnya orang-orang yang banyak amal solehnya. Bukan amal salahnya, tetapi amal soleh. Amal soleh siapapun bisa, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Syaratnya harus beriman, Pak, beramal soleh itu. Kalau tidak didasari beriman, dia hanya mulia di dunia saja, di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Penemu lampu ini, Pak, ini kalau seandainya dia muslim, Pak, luar biasa, Pak. Surganya mungkin VIP, Pak. Kenapa? Karena lampu di seluruh dunia dipakai. Tapi karena dia tidak muslim, dia hanya terkenal saja di dunia, tapi di akhirat. Kata Profesor Dr. Zainun Kamal, ada mungkin keringanan siksa. Kenapa? Karena dia amaliyah di dunianya banyak. Penemu mesin misalnya. Itu kata beliau ini mengatakan orang-orang kafir yang tidak beriman, tetapi dia mempunyai karya dan juga sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia, di akhirat atau di neraka, mungkin kata beliau ini mendapatkan keringanan siksa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik atau orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadikan diri kita ini manfaat buat orang, walaupun manfaatnya itu sedikit menurut kita. Ada video di snack video, entah itu benar atau tidak. Ada seorang polisi, Pak. Maaf kalau di sini ada polisi, perempuan. Karena dari keturunannya bapak ibunya adalah seorang aparat polisi juga, sehingga didikannya tegas. Kalau A ya A, B ya B. Hukum ya hukum.
nggak boleh dicampur adukkan dan tidak ada boleh rasa kasihan. Singkat cerita, ini wanita Pak, ditugaskan di pasar untuk mengatur agar pasar itu aman dari berbagai macam preman dan sebagainya. Ketika beliau sedang sidak atau infeksi mendadak itu, ada teriakan maling, maling, maling. Dan ternyata itu yang diteriakan itu adalah anak kecil, laki-laki kira-kira umur 10 tahun. Dan dia sambil bawa roti. Akhirnya ditangkaplah sama seorang polisi tadi, perempuan itu. Ditanya, kamu maling apa? Maaf Bu, saya puasa. Saya ini yang maling roti hanya sepotong buat mengganjal perut saya berbuka. Tidak bisa, maling yang maling, kan begitu kan. Enggak ada belas rasa kasihan. Dan disinilah kekejamannya muncul, ternyata anak itu adalah anak yatim piatu. Ditampar pipinya, das. Si anak merasa sakit, kemudian dia kabur. Apa yang terjadi? Hukuman Allah hari itu juga muncul. Gara-gara dia nampar, tangannya lama-lama membusuk dan penuh dengan benjolan. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik itu akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika ada sebuah kemunkaran, jangan langsung divonis. Dilihat dulu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Seperti sahabat-sahabat Nabi memperlakukan orang-orang yang salah, tapi tidak langsung divonis, diselidiki dulu kenapa dia begitu dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kultum singkat membawa manfaat, dan ayo jadilah kita sebagai manusia yang terbaik untuk selalu berbuat baik demi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة